Nak, Selamat pagi, Bu. iya, apa kabarnya? Sehat? Iya, semoga semua kita sehat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya kan? Siapa yang pagi ini pertama kali datang tadi? Iya, ayo ke depan. Kita baca doa dulu ya, pimpin doanya ya. Oke. Ayo. Marilah kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Aku berdoa duluan karena si Silvi datangnya paling duluan pagi ini ya kan. Nah, itu tandanya bahwa Silvi itu adalah anak yang disiplin ya kan, disiplin waktu, jadi dia tidak terlambat datangnya. Makanya diberi penghargaan dia membacakan doa pagi ini, memimpin doa ya kan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu Garuda Pancasila? Oke, ayo berdiri dulu semua ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, Ibu yang pimpin ya. Adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu terlebih dahulu ya namanya ya. Oke, Silvi Hadir, Bu. hadir, Najwa Hadir, Bu. hadir, Amel, Fahri, Eka, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, pinter semuanya. Nah, sekarang kamu boleh lihat gambar yang ada di layar ini ya kan? Bisa tahu ini hewan apa, Nak? Kuda. Kuda. Nah, hewan kuda ini bagaimana dia bergerak? Bagaimana hewan kuda ini bergerak? Dengan cara apa dia bergerak? Ayo, siapa yang tahu? Berlari. Berlari, iya berlari. Terus apa lagi selain berlari? Berjalan. Berjalan. Nah, dia berjalan itu pakai apa? Kaki. Kaki. Ah, kaki itu disebut apa? Alat apa? Iya, alat gerak. Nah, setelah kamu bilang alat gerak, yang mau kita pelajari pada hari ini adalah alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Yang pertama, kita bahas dulu tentang alat gerak dari hewan, ya kan? Alat gerak hewan. Nah, coba kita sama si Najwa. Ini Najwa, si Najwa jadi Pak Edo, si Silvi jadi Pak Budi, si Silvi jadi Edo. Oke. Coba dibaca ya. Ya. Pak, lucu ya kelinci itu bulunya tebal dan bergerak-geraknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Oke, jadi tanpa organ gerak, tanpa alat gerak. Terima kasih dulu buat Silvi sama Najwa. Ya, nah tanpa organ gerak, tanpa alat gerak kita nggak bisa bergerak, ya kan? Nah, ada di sini gambar hewan-hewan yang bergerak. Coba kamu dulu sebutin bergeraknya dengan apa? Nah, itu tadi kita udah tahu, itu adalah gambar kuda. Kuda bergeraknya dengan apa alat geraknya, Nak? Kaki. Kaki, fungsinya kakinya buat apa? Berjalan dan berlari. Nah, gambar yang sebelahnya yaitu gambar Capung. capung bergeraknya gimana? Terbangnya pakai apa? Sayap. Nah, yang ketiga gambar apa, Nak? Ikan bergeraknya dengan apa? Sirip. Pinter sekali. Nah, bergeraknya dengan sirip. Lalu alat gerak yang dia bergeraknya dengan cara apa? Fungsi alat geraknya itu apa? Fungsi si sirip buat apa? Iya, untuk berenang. Nah, selanjutnya di dalam kaki kata
itu kan terdapat selaput-selaput. Pernah lihat bebek? Bebek juga sama nggak dengan kata? Alat geraknya satu kaki, tapi fungsinya bisa dua, ya kan? Iya, apa fungsinya nak? Kalau bebek berjalan dan berenang. Kalau kata? Melompat dan berenang. Oke. Nah, setelah kamu mempelajari alat gerak ini, kamu tentunya sudah tahu ya kan, hewan-hewan yang kamu lihat tadi alat geraknya apa, fungsinya apa, kamu sudah tahu ya kan. Nah, sekarang Ibu mau memperlihatkan sebuah video sama kamu supaya kamu lebih ngerti lagi, lebih paham lagi. Coba diamati videonya ya. Ayo, coba kita lihat videonya. Ya, ini ada sebuah video tentang alat gerak. Diperhatikan ya nak. Diamati, dilihat. Nanti Ibu bertanya. Pada suatu hari, Edo pergi ke peternakan kelinci milik Pak. Sambil dibuka LKPD-nya, lihat LKPD-nya, kita lihat Lucunya gambarnya kelinci ya. itu Oke. bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung dengan organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi, mari kita pelajari apa sajakah organ gerak itu dan bagaimana sistem gerak pada hewan dan juga manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai. Oke, itu tadi dia videonya. Nah, sekarang setelah kamu menyaksikan videonya, kamu sudah lebih memahami ya kan, bagaimana alat gerak itu dan fungsinya bagi manusia. Nah, coba sekarang Ibu tanyakan sama kamu, apa yang telah kamu dapatkan hari ini? Coba mengerjakan dulu apa yang ada di LKPD. Coba lihat. Ayo perhatikan. Nah, coba perhatikan ya, lihat yang ada di LKPD-nya itu ada di situ alat gerak. Lalu fungsi alat geraknya buat apa nak? Nah, lihat. Coba kamu isi sekarang. Keluarin pulpennya nak. Oh, namanya ditulis. Ini namanya nama siswa. Ditulis ya nak. Nama kamu ditulis dulu. Nah, setelah namanya ditulis, oke ini. Oke, nah coba dilihat gambarnya. Ibu kasih waktunya 10 menit buat kita jawab itu ya. Oke, setelah tadi belajar. Boleh. Oke, ayo sekarang dikerjain sendiri ya, jangan lihat kawannya. Ya kan? Kita harus belajar jadi orang kita kan? Ya, di dalam sini kita ya kan dibagi kelompok. Nah, kita mau bagi kelompok dulu. Satu kelompok ada 2 orang. Nah, kita mau bagi 5 kelompok. Coba, ini kan udah pas ya barisnya ya, 2-2 ya kan? Jadi kamu ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Jadi ada 5 kelompok. Nah, yang mau kita lakukan apa Bu? Ya kan? Yang mau kita lakukan apa? Nah, kita lihat dulu videonya ya kan? Ada video di situ ditunjukkan yang mau kita lihat. Oke, ada video yang harus kita lihat. Kita mau tahu cara-cara membuat alat peraga sehingga kita bisa apa? Menciptakan alat peraga juga yang sama dengan itu ya kan? Nah, dari bahan-bahan bekas. Bahan bekasnya apa aja itu Bu? Apa bahan bekas yang bisa digunakan bikin alat peraga? Siapa kira-kira yang bisa mikir? Koran, karton, terus apa lagi? Kardus bisa nggak? Kardus bisa. Terus bisa nggak kita bikin alat geraknya itu bergerak-gerak? Bisa, ada caranya. Ayo kita lihat dulu videonya ya kan. Ya ini kita
lihat dulu, kita saksikan videonya ya anak-anak ya. Oke, di situ membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Kita saksikan dulu. Sehingga kita punya apa? Inspirasi buat bikin alat gerak yang nantinya akan kita kerjakan secara kelompok. Oke, kita saksikan dulu videonya ya. Mungkin ada masalah jaringan ya. Tunggu ya, sabar ya. Oke, bentar ya nak ya, ada masalah jaringan ya. Nah, udah mau tampil dia, bentar ya. Nah, nanti kalau kamu bikin alat gerak itu, alat apa-apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah karton. Ya boleh karton ya. Kalau kamu juga kreatif, ada lagi satu lagi. Pernah nggak bikin yang keterampilan yang dari triplek? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Enggak, Bu. Enggak pernah. Yang di gergaji? Enggak, Bu. Nggak pernah. Oh berarti itu harus diciptakan. Bisa nggak? Bisa nggak nanti di rumah? Oke, kita perhatikan gambarnya apa videonya ya. Akan membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Bahan yang kita butuhkan untuk mengolah model alat peraga, alat gerak manusia dan hewan. Ada gunting, pensil, Oke, iya Bu. double tip, bilah lidi, kardus bekas, dan ini gambar media alat geraknya hewan dan manusia. Nah, itu dia alat geraknya ya. Apa aja bahannya itu tadi ya? Nanti kita saksikan lagi. Boleh. Pertama, tentangkan pola alat gerak pada papan. Nah, kalian bisa menggunakan double tip atau letter pensil. Kalian bisa membuat langsung bisa saja dengan menggunakan pensil. Perhatikan ya. Biar kita tambah kreatif ya kan. Bisa langsung ditempelkan pada kardus. Ternyata bahan-bahan yang tidak berguna itu bisa jadi berguna dan bisa jadi cantik, ya kan? Nah, setelah ditempelkan lalu kita gunting kardus sesuai dengan pola alat gerak yang kita inginkan. Setelah kita gunting pola alat gerak tersebut, lalu kita tempelkan lidi batangan pada bagian belakang gambar. Nah, ini memudahkan kita memegang dan menggerakkan wayang alat gerak tersebut. Kita rekatkan lidi di belakang pola tersebut dengan menggunakan double tip dan letakkan lidi tersebut di alat gerak hewan tersebut. Hari ini saya mempelajari tentang organ gerak manusia dan hewan serta fungsinya dan cara membuat alat peraganya. Oke, apa aja itu nak? Yang kamu ketahui dari yang pertama tadi, alat gerak apa aja, hewan apa? Kuda mempunyai alat gerak kaki dan mempunyai fungsi berjalan dan berlari. Iya, berjalan dan berlari, lalu pulang. Oh, mau pulang, udah siap belajar ya kan? Kita mau pulang, ayo pimpin doanya. Ayo, pimpin doanya nak. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya. Nah, oke, pelajaran kita sudah selesai. Nah, sekarang kita boleh pulang. Sampai jumpa lagi, ya. Besok kita akan bertemu kembali untuk pelajaran ya.